Taneo dan teman di sebelah saya Mega Seprihani Ratu. Halo. Kami berdua akan membahas kitab 1 dan 2 Tawarik sebagai bagian tugas dalam mata kuliah pengantar Perjanjian Lama. Dosen pengangku Bapak Damianus Muruk MTH. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kitab 1 Tawarik memiliki 29 pasal, ayatnya berjumlah 942 dan memiliki 20.369 kata. Sedangkan 2 Tawarik memiliki 36 pasal, 822 ayat dan 20.074 kata. Penulisnya yaitu Ezra. Tema kitab 1 Tawarik adalah sejarah penebusan Israel, yaitu Yehova adalah Tuhan yang berdaulat. Tema kitab 2 Tawarik adalah ibadah, kebangunan rohani, dan pembaharuan sejati, mencari dan melayani. Waktu penulisan sekitar 450 sampai 420 sebelum Masehi. Tempat penulisan 1 Tawarik yaitu di Kanaan, termasuk Hebron dan Yerusalem. Tempat penulisan kitab 2 Tawarik yaitu di Kanaan dan termaksud Yerusalem di Yudea, Samaria di Israel, Assyria dan Babel. Kata kunci kitab 1 dan 2 Tawarik yaitu teokrasi. Sedangkan Kristus di Alkitab yaitu Dia adalah Raja kita yang bertahta. Latar belakang dari kitab ini yaitu sejarah yang tercatat dalam 1 dan 2 Tawarik bersifat pra-pembuangan. Akan tetapi asal-usul dan sudut pandang kitab-kitab ini bersifat pasca pembuangan. Ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Suatu waktu sesudah Ezra dan sejumlah besar orang Yahudi buangan dari Babel dan Persia kembali ke Palestina pada sekitar 457 sebelum Masehi. Penyerbuan dan pembinasaan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar sekitar 605 sampai 586 sebelum Masehi bersama dengan pembuangan di Babel selama 70 tahun telah menghancurkan sebagian besar pengharapan dan cita-cita orang Yahudi sebagai umat perjanjian. Oleh karena itu, para buangan yang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu dan bait suci memerlukan landasan rohani, yaitu sebuah jati diri dengan sejarah penebusan yang lampau dan suatu pemahaman tentang sifat iman mereka pada saat itu dan harapan mereka akan masa depan sebagai umat perjanjian. Kedua kitab Tawarik, Ezra dan Nehemia semua ditulis untuk orang Yahudi yang kembali ke Palestina dari pembuangan. Kitab-kitab ini sangat mirip satu dengan yang lain dalam gaya bahasa, sudut pandang, dan maksud. Para sejarah pada umumnya beranggapan bahwa semua kitab ini adalah hasil karya satu orang penulis atau penyusun yang menurut Talmud pada ahli kitab Yahudi dan Kristen yang paling kuno adalah Ezra, imam dan ahli Taurat. Karena 1 dan 2 Tawarik yang ditulis dari perspektif seorang imam dan mungkin juga pada masa hidup Ezra, dan karena ayat-ayat penutup 2 Tawarik dalam 1 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 diulang kembali dalam Ezra pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ketiga, tradisi Talmud bahwa Ezra adalah penulisnya dikuatkan. Secara garis besar, kitab 1 Tawarik yang pertama silsilah yaitu Adam sampai pemulihan. Yang kedua yaitu Daud, makna abadi masa pemerintahannya. Garis besar kitab 2 Tawarik yang pertama yaitu Salomo, yaitu sumbangan-sumbangan penting masa pemerintahannya. Yang kedua raja-raja Yehuda dari Rehabeam sampai pembuangan. Tujuan dari kitab ini yaitu Tawarik ditulis untuk menghubungkan orang-orang Yahudi buangan yang kembali dengan nenek moyang dan sejarah penebusan mereka. Dengan demikian, Tawarik menggarisbawahi 3 pokok. Yang pertama, pentingnya Palestina, warisan kebangsaan dan rohani bagi orang Yahudi. Yang kedua, pentingnya hukum Taurat, bait suci dan keimaman dalam hubungan mereka yang terus-menerus dengan Allah.
jauh lebih penting dari kesetiaan kepada raja duniawi. Dan yang ketiga yaitu pengharapan ultima Israel dalam janji Allah akan Mesias dari keturunan Daud untuk duduk di atas tahta selama-lamanya, terambil dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 14. Dan 2 Tawarik juga ditulis untuk kaum sisa Yahudi yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk menemukan kembali warisan rohani mereka. Daripada menekankan sisi gelap dari sejarah Israel, kitab ini juga menekankan kebangunan rohani, pembaharuan, dan kebangkitan kembali iman bagi para pembuangan yang patah semangat dan mencari masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian. Ciri khas kitab ini yaitu yang pertama 4 ciri utama yang menandai kitab 1 Tawarik. Yang pertama yaitu kitab ini kurang lebih mencakup kurung sejarah yang sama dengan 1 dan 2 Samuel. Yang kedua, silsilah-silsilahnya menjadi daftar terpanjang dan paling lengkap dalam Alkitab. Karena dalam susunan asli Ibrani kitab-kitab PL, 1 dan 2 Tawarik terletak pada akhir. Yang ketiga, kitab ini dengan jelas menguraikan kebangunan rohani dan pembaharuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari semua bentuk penyembahan ketika Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Yang keempat yaitu pilihan atas peristiwa sejarahnya mencerminkan perspektif keimanan dari sang penulis yang diilhamkan mengenai penetapan kembali bait suci, hukum Taurat, dan keimaman dalam masyarakat Yerusalem pasca pembuangan. Dan 2 Tawarik memiliki 4 ciri utama yang menandai kitab ini. Yang pertama, cakupan sejarahnya pada hakikatnya sama dengan kerangka waktu dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Yang kedua, fokus pada bait suci di Yerusalem sangat mungkin menerangkan mengapa kitab-kitab Tawarik dimasukkan dalam bagian kitab bukan kitab nubuat dalam PL Ibrani, dan dengan demikian terpisah dari Samuel dan raja-raja yang terdapat di bagian kitab nubuat. Yang ketiga, kitab ini menampilkan 5 kebangunan rohani nasional, termasuk yang pertama, kisah kebangunan rohani yang menakjubkan dalam PL di bawah pimpinan Hizkia, dan yang kedua, kebangunan rohani yang menakjubkan di bawah pimpinan Yosua ketika kitab hukum ditemukan dan dibacakan di hadapan umum yang mengakibatkan pembaharuan perjanjian dan perayaan Paskah. Yang keempat, nasihat kunci kitab ini ialah mencari Tuhan. Penulis berkali-kali menekankan pentingnya mencari Tuhan dengan tekun dan dengan segenap hati. Jadi kesimpulannya, kitab-kitab ini adalah untuk memperbaiki dan menguatkan iman-iman orang Israel pada masa itu. Mereka menekankan pentingnya setia kepada Allah, ketaatan terhadap hukum-hukumnya, dan pentingnya memuliakan bait suci sebagai tempat ibadah yang kudus. Kitab-kitab ini juga mengingatkan orang-orang Israel tentang kesalahan dan kegagalan mereka dalam masa lalu serta konsekuensinya yang menyebabkan pembuangan dan kehancuran Yerusalem. Secara keseluruhan, kitab-kitab ini memberikan catatan sejarah yang penting bagi umat Israel dan memberikan pengajaran moral dan rohani yang relevan bagi pembaca saat ini. Mereka menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang benar dengan Allah dan konsekuensinya jika kita tidak setia kepadanya. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.